Karena ini luar biasa kalau kita melihat sektor pertanian yang ada di negara lain itu rata-rata anak-anak muda, Mbak. Yeah. Nah ini saya pengen banget di Rembang khususnya ini anak-anak muda ikut andil. Di masa-masa pertumbuhan kita lah, masa kecil kita, masa remaja, masa dewasa, dan bahkan sampai sekarang, itu tidak alergi dengan pertanian itu tidak alergi. Jadi teman-teman petani, Mbak, yang selama ini belum pernah merasakan bagaimana kebahagiaan bertani itu. Nah ini saya berkeinginan nek wong cilik, nek wong petani wis iso gemuyu. Nah, itu klimak kami adalah bagaimana para petani ini bisa tersenyum dengan hasilnya itu. Nah, untuk itu HKTI hadir di Kabupaten Rembang untuk menjadi wadah aspirasi teman-teman petani untuk kemudian petani menjadi sejahtera. Siapa lagi kalau bukan kita, anak-anak muda, generasi penerus bangsa. Yakinlah bahwa pemerintah dan program ketahanan pangan ini akan bisa mensejahterakan masyarakat paling bawah, masyarakat petani. Lah ketika harga HPP 6.500 per kilo, itu masyarakat sudah bisa tersenyum, Mbak. Sudah bisa gemuyu tadi yang saya sampaikan. Kedai hitam putih SLI Group, Femotan Fantastik Modern Hitan. Selamat datang di Klinik Pratama Rawat Inap Ibnu Khalil, tempat di mana kesehatan dan kenyamanan pasien menjadi prioritas utama kami. Didirikan dengan tujuan utama memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi umat dan masyarakat. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas yang ada. Kami bertekad untuk menjadi mitra kesehatan yang dapat diandalkan oleh masyarakat dengan menghadirkan pelayanan prima, profesional, ramah, integritas, mutu, dan amanah. Klinik Pratama Rawat Inap Ibnu Khalil berkhidmat memberikan pelayanan prima. Alhamdulillah untuk hasil sitik-sitik ditabungke nang BKK Lasem iso nglumpuk dadi akeh. Long live the fisherman. Nabung wonten BKK Lasem niku penak banget kok. Mbak-mbak sing cantik saben dinten mriki dadose saged nitip nambung terus. Saya kalau menabung biasanya langsung ke kantornya BKK Lasem. Pelayanannya ramah dan nggak perlu antri. Ambil tabungan di BKK Lasem juga mudah dan nggak pakai ribet. Dan dijamin uangnya aman dong. Halo Sobat Bangkit TV, senang sekali saya Alfia hadir kembali menemani Anda dalam acara Lebih Dekat. Tempat ngobrol santai tapi penuh inspirasi bersama orang-orang luar biasa di Rembang dan sekitarnya. Oke teman-teman, jadi kita hari ini kedatangan sosok yang sangat-sangat luar biasa karena aktif memperjuangkan kepentingan petani, membangun sinergi serta mendorong pertanian di Rembang agar lebih semakin maju dan sejahtera. Waduh, siapa lagi ya? Beliau ini adalah Ketua HKTI Rembang sekaligus menjadi Ketua Partai Politik Gerindra Rembang. Waduh, dari title-nya aja udah luar biasa banget ya teman-teman. Langsung aja kita sambut Bapak Asrori SM. Selamat datang Bapak, gimana nih kabarnya? Ya, alhamdulillah sehat Mbak. Oke. Gimana nih Pak perasaannya menjadi Ketua HKTI sekaligus Ketua Partai Gerindra di Rembang Pak? Ya, tentunya kami ucapkan terima kasih atas undangan dari panjenengan dan terkait dengan
menjadi ketua itu yang perlu disiapkan adalah mentalnya, Mbak. Karena menjadi pimpinan itu juga menjadi ujung tombak, tentunya juga ujung tombok, kira-kira seperti itulah. Tentunya banyak tantangan yang kita hadapi terkait dengan HKTI ke depan, seperti itu. Oke, baik. Gimana sih Pak perjalanannya Bapak nih dari awal, mungkin dari nol hingga saat ini menjadi ketua HKTI sekaligus ketua Partai Politik Gerindra? Gimana Pak? Kalau ketua HKTI itu kita ini kan berawal dari anak seorang petani, Mbak. Jadi selama ini petani itu saya menganggapnya tidak baik-baik saja karena selalu menjadi objek. Petani saat ini yang kemarin-kemarin itu kan belum pernah merasakan bagaimana bertani itu bisa bahagia dengan hasil panennya. Lebih-lebih ke marketnya itu kan kesulitan. Jadi ketika saat ini di bawah pemerintahan Pak Prabowo, alhamdulillah petani sudah bisa gemuyu, sudah bisa tertawa karena hasil panennya diakomodir oleh Pak Prabowo di pemerintahan Pak Prabowo ini. Motivasi kami ketika masuk di kepengurusan HKTI juga ingin mensejahterakan petani yang selama ini memang menurut kami belum sejahtera. Kira-kira itu. Ini tujuan utama kami adalah mengajak teman-teman petani ini hidup yang sejahtera. Oke, baik. Ceritanya indah banget ya Pak, berarti dari seorang anak petani gitu menjadi seseorang yang memperjuangkan hak-hak petani di Rembang, seperti itu ya Pak? Iya. Kira-kira apa sih Pak motivasi utama Bapak nih Pak hingga saat ini Pak? Motivasi kami hanya satu, menjadikan itu tadi hidup petani lebih sejahtera dari yang kemarin. Karena itu memang saya juga terinspirasi oleh Pak Prabowo sendiri yang saat ini menjadi Presiden Republik Indonesia, yang dulu juga pernah menjadi Ketua HKTI. Oh iya. Ya, sebelum Pak Fadlizon ini kan Pak Prabowo menjadi Ketua HKTI. Kemudian Ketua kami saat ini Mas Sudaryono itu juga menggantikan beliaunya Pak Prabowo untuk menjadi Ketua HKTI periode yang kemarin, hasil Munas 10 kemarin. Nah, itu inspirator kami untuk menuju yang lebih baik, menuju petani yang lebih sejahtera lagi. Itu motivasi kami seperti itu. Ini berarti emang keinginan dari kecil emang ngelihat ayah ibu gitu yang menjadi petani, terus ada rasa untuk bisa memperjuangkan hak-hak mereka, apa gimana ya Pak? Oke, sebenarnya kan ini kan dunia pertanian ini sudah kita lakukan dari kecil. Saya yakin teman-teman ini banyak yang nyon sewu orang tuanya petani, dan rata-rata itu belum mendapatkan kesejahteraan yang diinginkan, kira-kira itu. Nah, itu menjadikan kami termotivasi untuk ikut mengajak bagaimana produktivitas petani ini meningkat, terus penghasilan petani meningkat dan macam-macam lah, sehingga petani kita itu nanti bisa sejahtera. Apalagi sekarang ada program dari pemerintah yang mendukung sektor pertanian. Nah, ini harus gayung bersambut. Kalau kita tidak bisa gayung bersambut di situ, nggih, aman-aman saja. Seperti itulah kira-kira, Mbak. Kalau dari wilayah Rembang sendiri nih Pak, apa sih tantangan terbesar para petani yang ada di Rembang? Untuk di Kabupaten Rembang saat ini yang menjadi tantangan itu generasi petani yang saat ini kan sudah mulai sedikit. Lah, anak-anak muda, anak-anak generasi berikutnya ini masih enggan untuk terjun di sektor pertanian, sehingga kami berkeinginan untuk membuat sektor pertanian ini menarik untuk generasi milenial lah, kira-kira itu. Harapan kami generasi ke depan ini, anak-anak milenial ini bisa tertarik dan terjun di sektor pertanian. Karena ini luar biasa kalau kita melihat sektor pertanian yang ada di negara lain itu rata-rata anak-anak muda, Mbak. Nah, ini saya pengen banget di Rembang khususnya ini anak-anak muda ikut andil. Janganlah sekarang kerja nyon sewu luar kota, Jakarta dan sebagainya. Karena pekerjaan yang
di Jakarta dan sebagainya itu saya pikir saat ini karena pemerintah mendukung sektor pertanian itu lebih prospek ke pertanian. Menurut saya itu bagaimana anak-anak muda ini lebih mencintai, lebih senang di sektor pertanian. Itu tantangan kami dan saya ke depan akan kami wujudkan dengan menggait teman-teman milenial untuk bisa terjun di dunia pertanian. Dan itu memang di kepengurusan kami HKTI ini sudah banyak saya mengajak anak-anak muda, petani milenial untuk gabung di HKTI. Dan mereka senang banget karena merasa ada yang membimbing, ada yang membersamai, kira-kira itu Mbak. Berarti langsung aksi nyata buat mengundang teman-teman dari generasi muda ya Pak, agar bisa tertarik lagi. Kira-kira apa sih Pak? Kira-kira buat menarik anak-anak muda agar bisa tertarik nih ke pertanian? Kami mengenalkan generasi milenial ini ke sektor pertanian, mulai dengan cara bertani. Kadang anak-anak muda ini kan belum tertariknya ke dunia pertanian itu masih manual, Mbak. Macul, manual, terus mengolah tanah masih manual. Tapi ketika kita perkenalkan dengan Alsintan sekarang yang lebih modern, peralatan pertanian yang lebih modern. Sekarang satu orang cukup mungkin 1 hektar mengelola sawah 1 hektar dikelola 2-3 anak itu aja sudah cukup, Mbak. Karena peralatan pertanian sekarang lebih canggih dan ini pemerintah mendukung gitu loh. Linear dengan program Pak Prabowo untuk ketahanan pangan. Dan ini alhamdulillah teman-teman milenial banyak yang gabung dan banyak yang senang untuk mengembangkan di sektor pertanian. Baik, berarti dari HKTI sendiri juga memanfaatkan teknologi yang ada juga ya Pak untuk menarik generasi muda ya Pak, agar bisa lebih mudah juga kan Pak untuk bisa bertani dan bersama-sama gitu memperjuangkan hak petani gitu. Selanjutnya Pak, kan sekarang pemerintah pusat nih Pak sedang gencar-gencarnya untuk adanya swasembada pangan Pak. Gimana sih dari Kabupaten Rembang sendiri untuk bisa mencapai hal tersebut Pak? Untuk mencapai ketahanan pangan tentunya membutuhkan sinergisitas antara pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi, dan pemerintahan daerah. Dan ini memang sudah dilaksanakan oleh Pemkab Kabupaten Rembang untuk melaksanakan program pemerintah terkait ketahanan pangan. Dan ini sebuah keharusan, Mbak. Sebuah keharusan melalui Dinas Pertanian sebagai stakeholdernya, karena di situ Dinas Pertanian juga mensupport terkait dengan penunjang untuk ketahanan pangan, bibit, terus Alsintan, itu disupport semua, Mbak. Bantuan-bantuan dari pemerintah untuk menuju ketahanan pangan ini luar biasa sekali. Nah, itulah yang menyebabkan para anak-anak muda ini lebih tertarik. Ya ada beberapa teman-teman muda ini juga yang ingin mandiri. Kita tidak apa-apa, kita bersamai saja. Kalau mau bersinergi dengan kami di Dinas Pertanian, oke. Kita nanti akan mengajak untuk berkomunikasi dengan Dinas Pertanian. Karena HKT ini juga mitra strategis dari Dinas Pertanian, Mbak. Seperti itu. Dan di pengurusan kami, Dewan Penasihatnya juga ada Pak Bupati, Wakil Bupati, Kepala Dinas Pertanian, dan dinas terkait yang berkaitan dengan ketahanan pangan. Kami akan libatkan semua untuk menuju ketahanan pangan, untuk menuju terlaksananya dan tercapainya program ketahanan pangan nasional. Dan lebih khusus Rembang sendiri. Oke, berarti memang harus berkolaborasi dengan berbagai pihak ya Pak. Kalau boleh tahu nih Pak, di HKTI sendiri tuh ada nggak sih Pak kayak anggotanya nih? Ada generasi muda nggak sih Pak? Oh banyak Mbak. Di HKTI ini selain dari birokrasi, dari beberapa OPD, dinas terkait yang terkait dengan ketahanan pangan juga saya masukkan di kepengurusan. Tadi saya sampaikan Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Ketua DPR juga masuk di situ, Mbak. Nah, anak-anak muda juga banyak. Ini sudah mulai bergeser karena anak-anak muda ini juga mungkin sudah mulai tertarik dengan dunia pertanian ini. Karena petani sekarang itu keren, Mbak. Pertanian sekarang keren. Apalagi anak-anak muda banyak lah. Banyak sekarang anak muda mulai berinovasi, pengembangan terkait dengan pertaniannya sendiri. Dia malah lebih inovatif, Mbak. Oh iya? Iya, lebih inovatif. Kita juga sudah pilot project di Landoh itu, LDF itu. Itu terkait dengan apa?
tanaman yang tanaman hortikultura sih di sana. Itu juga produk HKTI kita kembangkan. Kalau perlu nanti di Rembang akan saya buat semacam penelitian untuk pertanian. Gitu. Insya Allah ke depan kita punya mimpi besar untuk mewujudkan ketahanan pangan wabil khusus di Kabupaten Rembang. Saya berpengin HKTI ini menjadi rumah kita bersama, rumah besar kita bersama mengembangkan ketahanan pangan itu. Seperti itu. Berarti memang dari generasi muda yang ada di HKTI-nya di-push ya Pak untuk bisa melakukan inovasi apa sih yang seharusnya ada di Rembang untuk bisa memajukan ketahanan pangan yang ada di Rembang. Kalau misalnya akhir-akhir ini atau baru-baru ini ada nggak sih Pak kayak langkah-langkah nih yang dilakukan oleh HKTI untuk bisa meningkatkan ketahanan pangan yang ada di Rembang? Langkah pastinya ada, termasuk penyediaan lahan, penyediaan alsintan sebagai penunjang itu, Mbak. Penunjang untuk menuju ke sana, menuju ketahanan pangan. Langkahnya itu, karena kami ada kebetulan HKTI ini ketua kami di DPN, Dewan Pimpinan Pusat ini Mas Dar ya. Lah, Nyon Sewu Mas Dar ini kan kebetulan ketua Gerindra Jawa Tengah. Nah, saya kebetulan juga ketua Gerindra Kabupaten Rembang. Lah ini linear dengan programnya untuk bagaimana program dari pusat ini bisa dimaksimalkan, dijalankan di Kabupaten Rembang. Ada linearisasi antara pusat dengan daerah melalui HKTI. Tadi saya sampaikan bahwa HKTI adalah mitra strategis dari Dinas Pertanian di Kabupaten. Seperti itu. Nah, itu nanti kita yang mendorong, mengajak dinas untuk mendorong apa sih yang dibutuhkan para petani milenial, apa sih yang dibutuhkan para petani kita di Kabupaten Rembang. Nah, itu aspirasi kita sampaikan melalui wadah yang namanya HKTI untuk kita sampaikan pada Dinas Pertanian. Seperti itu. Berarti dari anggota HKTI-nya juga langsung terjun langsung gitu Pak ke masyarakat langsung. Kami rata-rata memang orang lapangan, Mbak. Saya sendiri sudah di awal saya sampaikan saya ini anaknya orang petani, jadi tidak alergi dengan lumpur, tidak alergi dengan tanah berbau pupuk itu. Saya pikir di masa-masa pertumbuhan kita lah, masa kecil kita, masa remaja, masa dewasa dan bahkan sampai sekarang itu tidak alergi dengan pertanian itu tidak alergi. Jadi kita lebih ke action, lebih ke langsung ke lapangan, seperti itu. Ada nggak sih Pak cerita mungkin dari para petani yang pernah Bapak kunjungin gitu, yang mungkin tidak terlupakan buat Bapak dari kisah-kisah mereka? Saya itu dulu malah berawal dari ngobrol. Ini ada petinggi, kebetulan dia petinggi Pondok Rejo. Dulu itu memang dia konsen di dunia pertanian. Dulu saya mencoba pisang, Mbak. Saya ada lahan, saya kelola dengan beliaunya itu 10 hektar di desa Tanjung 4 hektar, di Karangasem itu sekitar 6 hektar. Nah ketika itu kami tanami pisang, Mbak. Pisang ini luar biasa menurut saya, karena satu tunas pisang itu kita nanam 1000 itu nanti panennya itu kan menjadi 3.000 atau 4.000. Karena kan tunasnya kan tukul-tukul kayak gitu, Mbak. Dari situ, Mbak, itu ternyata ketika panen ini setiap hari panen. Oh iya. Setiap hari panen karena jumlahnya ribuan. Kalau kita menanam satu, itu kan kita menunggu, Mbak. Menunggu nanti matang dan sebagainya. Nah, tapi kalau ribuan itu setiap 2 hari sekali lah. 2 hari sekali saat tepa, itu pasti kita panen. Dan itu bisa pakai untuk sekolah ke anak, beli mobil brondol untuk operasional, dan itu berdiri sendiri. Paling enggak hampir angka 1-2 hari itu Indonesia 2 juta. Itu pasti kecekel. Itu sehari Pak? Sehari, 2 hari, 2 hari lah. 2 hari 2 juta? 2 hari ya. Itu pasti kita dapatkan. Dan ini diteruskan lagi karena kan masa itu kan juga enggak terus kan. Nah, ini ada lagi di Teru, saudara saya itu di Bulu. Jadi saya di rumah itu makanannya sudah pisang itu enggak beli, dikirim. Ngambil sendiri Pak? Iya, dikirim anak-anak itu. Sudah
Wis ya ketahanan pangan itu sebenarnya kan dimulai dari gak usah muluk-muluk lah. Kita mulai dari keluarga kita sendiri lah, melalui tanam hal terkecil, misalkan pisang berapa di lingkungan sekitar, terus terong, terus lombok di sekitar kita itu aja itu sudah luar biasa. Sudah untuk ketahanan pangan di lingkup terkecil itu sudah bisa tercapai. Luar biasa banget ya Pak, berarti. Itu kalau boleh tahu Pak, komoditas utama pertanian di Rembang tuh apa aja sih Pak? Kalau biar teman-teman Bangkit tahu tuh bisa tahu nih produk-produk lokal yang ada di Rembang tuh ada apa aja. Nggih, kalau di Rembang ini kan rata-rata kan memang tada hujan. Rata-rata masih di musim penghujan itu padi. Tentunya padi menjadi unggulan utama di Kabupaten Rembang. Kemudian jagung menjadi setelah padi itu kan jagung ya. Jagung lah ya, kadang-kadang diselingi dengan tembakau, Mbak. Jadi komoditas di Rembang ini yang merupakan produk unggulan itu masih padi, tembakau, jagung. Jadi ada beberapa teman-teman petani yang mulai berinovasi untuk mencoba pisang, terus apokat. Sebenarnya di Rembang ini kalau kita mau, dan nanti kita ini tugas HKTU untuk mendorong itu, untuk membuat pertanian menarik itu bagaimana, ini tugas kita Mbak sebenarnya Mbak. Jadi tidak terpaku pada padi, jagung itu. Nah, karena ke depan ini tantangannya juga lebih berat, sehingga ada beberapa alternatif bahan makanan yang harus kita dorong untuk ditanam di Kabupaten Rembang. Kira-kira itu. Dari HKTI ada nggak nih Pak produk alternatif buat yang ada di Rembang? Kita kemarin sudah melakukan uji coba untuk penanaman sorghum, Mbak. Sorghum, dan kebetulan di desa Karaskepo itu ada sekitar 1 hektar penanaman sorghum dari kami, dengan harapan ini sorghum juga menjadi alternatif bahan makanan sebagai bukan mengganti ya, artinya kita sudah berpikir bahwa ke depan ini kebutuhan beras itu semakin lama kan karena permintaan, hukum ekonomi kan seperti itu, ketika permintaan banyak otomatis kan menjadi mahal dan macam-macam lah, sehingga kita ada alternatif bagaimana tidak bertumpu pada tanaman padi saja lah. Untuk itu kami menginisiasi untuk mendatangkan tanaman sorghum dari Kebumen kayak kemarin ya. Dari Kebumen. Berarti Bapak juga ini mengunjungi daerah lain ya Pak untuk bisa lebih berinovasi lagi gitu. Nggih, kita tentunya sosialisasi Mbak, sosialisasi sorghum ini ke beberapa petani, penggiat petani nggih. Kemarin itu ada di Kragan, di Sarang itu ternyata juga sudah welcome dengan sorghum, tidak asing dengan sorghum ternyata, dan kami sudah temui untuk sharing bagaimana sorghum bisa tumbuh subur di Rembang, bagaimana itu kemarin kita diskusi panjang lebar Mbak. Dan Rembang ini menjadi pilot project untuk sorghum, dan ini yang menginisiasi kita KTI, dan kebetulan kemarin yang menjadi pelaksana pertama itu teman-teman dari Gerindra, Mbak. Untuk sorghum ini, Pak? Iya, untuk sorghum. Berarti udah banyak yang menerima ya, Pak, sorghumnya? Sorghum ini kan baru proses penanaman kemarin ya. Pilot projectnya penanaman, tinggal kan sekitar 4 bulan, Mbak, panen. Nah, kita tunggu ini. Kita lihat perkembangan di 4 bulan ke depan ini, Mbak. Harus sekitar baru sebulan lah. Oke. Semoga aja buat proyek sorghum ini bisa lancar ya, amin, dan bisa amin. diterima di kalangan masyarakat Rembang gitu. Apa sih Pak kira-kira harapan Bapak buat pertanian yang ada di Rembang gitu di masa yang akan datang? Harapan kami tentunya lagi-lagi saya sampaikan kesejahteraan para petani ini bisa meningkat. Karena memang tujuan kami adalah mensejahterakan teman-teman petani, Mbak, yang selama ini belum pernah merasakan bagaimana kebahagiaan bertani itu. Nah ini saya berkeinginan nek wong
cilik nek petani wis iso gemuyu. Nah, itu klimak kami adalah bagaimana para petani ini bisa tersenyum dengan hasilnya itu. Selama ini saya melihat belum ada petani yang tersenyum dengan hasil panennya. Mesti masih ada tapinya. Saya tanam misalkan panen tapi biaya produksi dengan biaya jualnya tidak cukup. Bahkan ada yang banyak tapi itu dilakukan bertahun-tahun ini dilakukan karena sebuah keterpaksaan apa yang akan saya perbuat negara petani. Padahal petani ini adalah sumber pangan nasional. Coba jenengan pikir, kalau tidak ada orang petani, tidak ada petani, bagaimana kita makan? Tapi ironis, ketika nasib petani ini tidak baik-baik saja. Nah, untuk itu HKTI hadir di Kabupaten Rembang untuk menjadi wadah aspirasi teman-teman petani untuk kemudian petani menjadi sejahtera. Dan itu linear dengan program ketahanan pangan dari pemerintah saat ini. Aduh, luar biasa banget ya berarti Pak, emang HKTI ini emang berusaha banget untuk bisa mensejahterakan para petani yang ada di Rembang gitu. Pak, kalau boleh tahu Pak, gap antara harga produksi dan harga jual pertanian di Rembang ini masih tergolong cukup baik atau bagaimana nih Pak kalau untuk saat ini? Kalau saat ini sudah bagus karena kemarin pemerintah ini sudah menetapkan HPP. HPP terkait gabah gitu. HPP gabah itu kan kemarin minimal 6.500 per kilo. Lah ketika harga HPP 6.500 per kilo itu masyarakat sudah bisa tersenyum, Mbak. Sudah bisa gemuyu tadi yang saya sampaikan. Nah, selama ini kan harga gabah sebelum ditetapkan pemerintah HPP-nya itu kan 4.000. Maksimal berapa ya, sekitar 4.000 lebih dikit lah kira-kira itu. Tapi sekarang minimal 6.500, bahkan ada laporan kemarin sudah ada yang 6.800 bahkan 7.000. Artinya ini wah petani bisa guyu tenanan, Mbak. Apalagi sekarang juga pupuk sudah mudah banget. Tidak seperti yang dulu-dulu lah, pupuk itu sulit. Sekarang pupuk sangat mudah sekali. Jadi petani saat ini saya pikir sudah bisa tersenyum. Tentunya juga akan menjadi kabar baik buat anak-anak dari para petani. Iya, kan gitu, Mbak. Iya. Baik, semoga saja ya Pak program-program dari HKTI yang bisa mensejahterakan petani sehingga petani-petani ini bisa tersenyum dan anak-anak muda bisa lebih tertarik lagi nih Pak di dunia pertanian. Semoga juga mungkin Bapak ada pesan-pesan buat anak-anak muda yang ada di Rembang terlebih dahulu Pak, buat pertanian yang ada di Rembang. Terima kasih terkait dengan pesan-pesan untuk anak-anak muda. Ayolah mulai bergelut di pertanian, sektor pertanian, karena pertanian sekarang lebih menarik. Siapa lagi kalau bukan kita, anak-anak muda, generasi penerus bangsa. Yakinlah bahwa pemerintah dan program ketahanan pangan ini akan bisa mensejahterakan masyarakat paling bawah, masyarakat petani. Dan saya mengajak teman-teman muda ini untuk mulai tertarik, mulai berkecimpung dalam dunia pertanian. Karena seksi sebenarnya sekarang dunia pertanian. Oke, ingat ya teman-teman, kalau bukan kita siapa lagi, dan kalau bukan sekarang kapan lagi, seperti itu ya Pak. Sekarang mungkin kita beralih ke segmen yang lebih santai nih Pak, yaitu games. Nanti Bapak bisa jawab pertanyaan dari saya, kemudian Bapak memberikan alasannya, seperti itu Pak. Mungkin dari pertanyaan pertama dulu ya Pak. Bapak ini lebih memilih turun ke sawah bersama petani atau menyusun strategi di kantor Pak? Turun ke sawah. Kenapa nih Pak, kalau boleh tahu? Karena kita akan bisa langsung menyerap aspirasi dari teman-teman petani. Apa keluhan dari petani itu langsung kita serap untuk kemudian baru menyusun strategi. Strategi itu kan berdasarkan dari di lapangan. Langsung turun dulu, berarti emang nama belakang Pak Asrori ini aksi ya Pak? Aksi nyata. Oke, mungkin lanjut ya Pak ke pertanyaan selanjutnya Pak. Yang mungkin Bapak disuruh lebih memilih fokus pada peningkatan produksi atau peningkatan kesejahteraan petani? Peningkatan produksi. Kenapa tuh Pak? Karena ketika produksi meningkat, yakin kesejahteraan akan meningkat. Asik. Oke, baik. Oke, berarti luar biasa sekali ya Pak. Memang dari HKTI ini sendiri ini
berfokus untuk bisa mensejahterakan petani sehingga petani yang ada di Rembang ini bisa tersenyum lebar seperti itu. Luar biasa banget ya teman-teman Bangkit TV. Dari obrolan bersama Pak Asrori, kita bisa belajar bahwa pertanian ini bukan hanya soal menanam dan panen, tapi juga tentang perjuangan, inovasi, dan keberpihakan agar petani bisa lebih sejahtera. Terima kasih banyak Pak Asrori atas waktunya, inspirasinya, dan tentunya semangatnya untuk terus membangun pertanian yang ada di Kabupaten Rembang. Dan tentu saja terima kasih kepada teman-teman Bangkit TV yang telah menonton segmen ini dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya. Mari kita terus dukung petani lokal, cintai produk pertanian sendiri, dan juga ketahanan pangan untuk masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Kedai Hitam Putih SLI Group, Femotan Fantastik Modern Hitan. Selamat datang di Klinik Pratama Rawat Inap Ibnu Holil, tempat di mana kesehatan dan kenyamanan pasien menjadi prioritas utama kami. Didirikan dengan tujuan utama memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi umat dan masyarakat. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas yang ada. Kami bertekad untuk menjadi mitra kesehatan yang dapat diandalkan oleh masyarakat dengan menghadirkan pelayanan prima, profesional, ramah, integritas, mutu, dan amanah. Klinik Pratama Rawat Inap Ibnu Holil berkhidmat memberikan pelayanan prima. Alhamdulillah untuk hasil sitik-sitik ditabungke nang BKK Lasem iso nglumpuk dadi akeh. Long live the fisherman. Nabung wonten BKK Lasem niku penak banget kok. Mbak-mbak sing cantik saben dinten mriki dadosnya saged nitip nambung terus. Saya kalau menabung biasanya langsung ke kantornya BKK Lasem. Pelayanannya ramah dan nggak perlu antri. Ambil tabungan di BKK Lasem juga mudah dan nggak pakai ribet. Dan dijamin uangnya aman dong.